menjadi filosofi dari apa yang mau kita. Mana bisa nih? Sudah. Sana Pak, situ naik kursi itu. Menjadi apa yang mendasari. Taruh di bawah aja, dinaikkan aja. Nah, kepalanya dinaikkan. Awas jatuh, mundurkan dikit. Ya. Ya. Jadi gini, kita bicara filosofi dulu ya. Tidak bermain angka. Selama ini kalau misalkan kita mau bermain angka, kita mencoba main di wilayah statistik. Oke, gini bicara. Kita bicara alam semesta. Alam semesta ini teratur pasti. Tidak mungkin ini tidak teratur. Tidak mungkin. Artinya tidak mungkin Allah itu menciptakan sesuatu di mana Allah sendiri tidak mampu mengendalikan. Tidak mungkin. Artinya selalu ada aturan. Perkara kita tidak mampu mendeteksi itu urusan berbeda. Tapi yang jelas rule of the game, sunatullah, takdir itu sudah dihamparkan oleh Allah. Gitu. Takdir bagaimana munculnya lidah matahari, takdir bagaimana pergerakan elektron dan seterusnya. Itu adalah bagian yang sudah ditentukan oleh Gusti Allah. Ya, rule of the game alam semesta itu sudah jelas. Artinya tidak mungkin sesuatu itu muncul tanpa terprediksi. Tidak mungkin. Pasti ada aturannya. Perkara bagaimana kita mendekati aturan itu karena kita mendapatkan sesuatu yang seakan-akan random, itu urusan yang berbeda. Gitu. Maksudnya adalah bahwa gini, ada 3 kasus yang seringkali membuat kita merasa kasus di alam ini menjadi seakan-akan tidak terprediksi. Yang pertama adalah adanya hidden parameter. Ketika kita itu melakukan eksplorasi dan ada parameter yang tidak mampu dimunculkan, maka seakan-akan kita tidak bisa merunut peristiwa itu. Gitu. Ada hidden parameter. Misalkan melakukan eksplorasi tentang kapan munculnya flare, kapan munculnya titik hitam matahari, kapan terjadinya lidah matahari. Ada enggak parameter yang tidak dimunculkan, variabel yang tidak dimunculkan, sehingga akhirnya kita seakan-akan mendapatkan data yang tidak bisa terprediksi. Nah, kemudian yang kedua, kita mengumpulkan data, sampling data kita itu lebih jauh dari frekuensi, lebih panjang waktunya dari frekuensi dinamika sistem itu sendiri. Jadi kalau misalnya lidah matahari itu dinamikanya dalam 1 tahun, sementara sampling data kita itu tiap 2 tahun, kita kehilangan informasi. Gitu. Jadi harusnya kita melakukan sampling paling tidak setengah dari frekuensi yang ada, setengah panjang gelombangnya. Artinya kalau misalkan dinamika matahari itu 11 tahun, maka kita harus mengambil paling tidak 5 atau 4 tahun sekali pengambilan datanya. Kalau kita dinamika matahari itu 11 tahun, kita mengambilnya 22 tahun, kita kehilangan informasi. Ketika gambar itu kita sambungkan, ketika kita mau melakukan prediksi, kita melakukan ekstrapolasi, kita melakukan intinya diprediksi ya, kalau ekstrapolasi mau nanti regresi dan sebagainya, intinya ketika kita melakukan prediksi, kita kehilangan informasi apabila frekuensi sampling kita lebih besar dari dinamika sistem itu sendiri. Oke? Kemudian yang ketiga adalah apabila kasusnya memang kasus sensitif. Maksudnya gini, apakah munculnya flare, apakah munculnya bintik hitam matahari, apakah munculnya lidah matahari itu adalah kasus yang sensitif. Maksudnya sensitif. Seperti dinamika cuaca. Dinamika cuaca itu ketika saya ngambil titik hari ini pada jam 9, pada suhu, tekanan, kelembapan sekian, saya ikuti perkembangannya. Muncullah sebuah grafik. Pada hari besoknya saya lakukan ukuran di waktu yang sama,
begitu dengan kondisi yang sedikit berbeda, katakanlah suhunya yang tadinya 15 derajat sekarang menjadi 15,001 derajat. Ketika saya ambil gambarnya ternyata menjadi berbeda. Ini kasus sensitif. Dengan sedikit perbedaan saja ini menjadi tidak terprediksi. Kalau misalnya memang masuk kasus sensitif, ini cara menyelesaikannya, cara melawannya, cara memprediksinya itu berbeda. Paham? Nah, sekarang kita berbicara bagaimana cara memprediksi. Setelah kita tahu bagaimana cara melihat dinamika alam semesta ini, ketika data kita menjadi tidak mampu terprediksi, ada 3 area itu. Ketika kita memunculkan semua parameter yang ada dan kita bisa memprediksi dengan tepat, misalkan bagaimana jatuhnya benda di ketinggian tertentu, ketika bagaimana kita memprediksi bagaimana sebuah mobil dan sebagainya, sesuatu yang fix, maka kita bisa menyelesaikan dengan fix system. Kita bisa menyelesaikan dengan formula-formula yang ada, munculkan semua parameter yang ada, maka itu bisa diselesaikan. Bisa memprediksi dengan kecepatan yang sangat tinggi. Gitu. Tapi ada arena yang dimana sudah mulai sensitivitasnya sudah mulai tinggi. Dilihat dari persamaan eksponensial. Ini referensi. Saya nggak ingin sampai masuk wilayah ini karena nanti sampai bisa dikejar habis dan nggak jelas. Gitu. Sampai belum kuat masuk wilayah ini. Tapi paling tidak sampai harus memahami. Ada wilayah di alam semesta ketika dia melakukan dia sensitif. Jadi nanti dinamikanya itu E pangkat alfa. Ketika alfanya itu di bawah 1, itu dia tidak terlalu sensitif. Ketika dia tidak terlalu sensitif, itu bisa diselesaikan dengan fui dan bisa diselesaikan dengan statistik yang ada. Begitu. Tapi ketika alfanya itu sudah jadi menyimpangnya, jadi dengan beda sedikit kemudian menyimpang yang alfanya sudah atau penyimpangannya itu sudah alfa pangkat 2 dan lebih, itu sudah masuk wilayah sangat sensitif, sangat chaotic. Bisa. Gitu. Ketika yang sensitif dan sangat chaotic, tidak bisa diselesaikan dengan statistik, tidak bisa diselesaikan dengan menggunakan fui. Nah, gitu. Ini bicara prediksi ya. Karena dia sangat sensitif. Ketika dia sangat sensitif, maka tidak bisa. Cara menyelesaikannya nanti dengan fraktal, cara menyelesaikannya dengan dimensinya main broad dan sebagainya. Cara menyelesaikannya seperti sampai sekarang, bisa nggak kita memprediksi meletusnya gunung berapi? Tidak bisa. Meletusnya gunung berapi dengan munculnya lidah matahari itu apakah sama? Meletusnya gunung berapi itu wilayah chaotic, wilayah yang harus dilawan dengan atau diselesaikan atau diprediksi dengan menggunakan konsep fraktal, konsep non-linear. Tidak bisa diselesaikan dengan konsep statistik. Gitu. Nah, sekarang sampai masuk ke wilayah yang mencoba melakukan prediksi kan. Yang bisa diselesaikan di sini ekstrapolasi, ekstrapolasi regresi, begitu maupun interpolasi, ekstrapolasi mencari titik di tengah yang tidak ada, ekstrapolasi memprediksi dari yang selanjutnya begitu. Memprediksi itu bisa dari dua titik sebelumnya atau sekian banyak titik sebelumnya untuk memprediksi selanjutnya itu seperti apa, atau regresi mencoba menghubungkan semua titik. Paham ya? Jadi dari titik yang ada itu kita mencoba menghubungkan kemudian memprediksi yang akan datang seperti apa. Itu ada, ini kasus di sini, analisa saya kasus di sini adalah di sini terjadi apabila ini memang fixed system. Ketika dia sensitif nggak bisa, jangan coba-coba. Gitu. Ketika kita menggunakan ekstrapolasi eksponensial dan sebagainya, itu hanya persamaan saja. Bagaimana kita memprediksi itu, memprediksi selanjutnya apakah dia persamaannya trennya eksponensial, apakah trennya persamaan pangkat 2, trennya persamaan pangkat 3 atau trennya malah linear. Itu bisa kita prediksi apabila memang dia tidak masuk di dalam kasus sensitif. Ya, itu paham ya. Ketika sudah mulai chaotic tapi masih tidak terlalu chaotic, maka kita bisa menyelesaikan dengan statistik maupun dengan menggunakan statistik itu ring ya, ring sekian atau menggunakan Fui transform, menggunakan menggunakan optimasi yang ada.
mau V transform, mau wavelet, mau macam-macam, itu di wilayah yang sensitivitasnya tidak terlalu tinggi. Tapi ketika sudah sangat tinggi ini selepas susah, ini harus menyelesaikan dengan kasus yang berbeda. Nah sekarang kasus sampean di mana Pak? Ya kalau kita melihat dari bentuk sayap kupu-kupunya itu kan seakan-akan hampir sama. Ayo kita cari sebenarnya. Makanya saya sedang berpikir ini munculnya karena apa? Apakah karena yakin nggak bahwa ini kan ketika bumi berputar kemudian matahari itu juga terlihat mulai berbeda posisinya begitu. Nah itu kemudian ditentukan di koordinat longitude latitudenya itu kan ya. Oke, ada bintik matahari dan sebagainya. Terus munculnya bintik itu sendiri seperti yang sekarang saya ceritakan secara alamiah, secara teori itu apakah munculnya itu random ataukah munculnya itu karena kasus yang bisa ditelusuri sehingga akhirnya bisa menjadi fix system. Gimana? Pertama-tama dulu ya Pak. Saya bingung mau ngomong apa soalnya. Soalnya kenapa kok saya tertarik ke sini? Itu soalnya bagi saya itu astronom itu selalu think wide. Soalnya apapun pencapaian besar yang dilakukan manusia, walaupun orang itu misalnya seseorang yang sangat berpengaruh ke seluruh dunia pun, itu ternyata yang dia lakukan itu sangat kecil. Soalnya kan saya selalu melihat ukuran matahari dengan bumi. Bumi segitu, cuma setitik, matahari segitu. Jadi apapun, walaupun seberhasil apapun, walaupun nabi deh misalnya, beliau masih abadi sampai sekarang namanya, pengaruhnya macam-macam. Tapi yang dia lakukan masih segitu, cuma segitu aja. Nah, yang dilakukan astronom itu kan memahami universe, memahami apa ya? Okay. Pokoknya nggak ada apa-apanya. Nah, terus saya berguru ke Pak Bambang. Pak Bambang itu jenis orang yang mempercayai adanya keteraturan semesta. Beliau itu percaya kalau ruang dan waktu itu simetris. Jadi ketika beliau mempelajari siklus naik turunnya sunspot, itu beliau mempercayai nanti akan ada kesimetrisan siklus. Jadi antara global warming, global cooling, terus gimana gimana nanti bumi ini berakhir, gimana ada banjir besarnya Nabi Nuh dan lain-lain. Itu siklus sunspot yang beliau percayai akan ada simetrisnya nanti. Jadi memang semua itu teratur seperti kata Pak Sugi tadi, semuanya bisa diprediksi, disimulasikan, macam-macam. Jadi nanti termasuk kemunculannya sunspot itu memang bisa dipelajari. Kalau saya sih, karena saya kurang ahli dalam statistik, saya nggak bisa gitu kan macam-macam. Yang saya tertarik dari situ filosofinya. Jadi saya kurang paham sih nanti kemunculan sunspot itu yang saya teliti ini. Gini, intinya gini, apakah kita bisa mendapatkan literatur tentang sunspot ini akan terjadi setelah kasus tertentu yang terprediksi sekali, misalnya gerhana matahari terjadi apabila bumi, bulan, dan matahari berada di dalam sebuah garis tertentu. Itu jelas, sehingga kita bisa memprediksi berapa menit, berapa detik lagi akan terjadi gerhana matahari. Nah, tapi kasus seperti gunung berapi, kasus seperti tsunami, ini kan seakan-akan terjadi tidak terprediksi ya. Padahal sebenarnya ini kan sunatullah itu artinya takdir. Belum. Ini artinya sesuatu yang harusnya ada. Aturannya kan ada. Kapan gunung berapi itu meletus, kapan tsunami itu terjadi, kapan terbentuknya liukan sungai dan sebagainya. Itu deterministik. Semua parameternya kita paham, teorinya kita paham. But unpredictable gitu. Belum Pak, menurut saya. Kalau bagi saya sih itu proses peradaban manusia. Dulu zaman berapa ratus tahun yang lalu manusia juga nggak bisa memprediksi gerhana. Sekarang bisa.
setelah kita tahu, intinya bukan permasalahan kapan waktunya, tapi apakah kita tahu teorinya, sehingga kita bisa memprediksi. Nanti Ya. akan tahu. Makanya sekarang gini, ketika sampean sekarang sudah sakit di sini, berarti kan sampean diminta melakukan memprediksi kan ya. Sama dengan sekarang, anggap aja tugas sakitnya adalah memprediksi kapan gunung berapi meletus. Misalnya gitu, kapan gunung Arjuna itu meletus. Gitu. Nah, diprediksi dari tahun-tahun sebelumnya, atau kapan gunung Kelut meletus yang sudah sangat sering. Diprediksi tahun-tahun sebelumnya. Apakah terjadi sebuah siklus frekuensi yang tertentu? Alam semesta ini seakan-akan mempunyai frekuensi untuk memunculkan letusan gunung Kelut itu, begitu. Atau memang ini unpredictable gitu, tidak bisa terprediksi. Kenapa tidak bisa terprediksi? Atau karena hidden parameter tadi, atau karena frekuensi sampling kita yang kurang rapat. Nah, karena kalau mengatasi kasus ini kan caranya berbeda. Gitu. Jadi kalau misalnya yang kemarin dicoba dilakukan dari diskusi kemarin, kita akan mencoba memaksa ini menjadi fixed system. Seakan-akan dari garis-garis yang ada itu kita mencoba melakukan ekstrapolasi dari persamaan-persamaan yang ada. Saya kurang sependapat, tapi oke. Ini nggak apa-apa, ini bagian daripada sama melakukan eksplorasi. Gitu. Jadi sementara Siska mencoba melakukan, saya coba arahkan untuk memprediksi dari sisi yang ini agak sensitif, sehingga akhirnya saya mencoba memprediksikan dengan menggunakan Q transform. Kita melakukan di sini juga bisa, sama dengan yang saya pikirkan kemarin. Jadi yang mungkin Pak Bambang mengatakan bahwa setelah mendapatkan FFT-nya itu kita menggunakan ekstrapolasi, berarti dikembalikan ke sini, dikembalikan ke seakan-akan seperti arena ini keteraturannya sudah sangat jelas, gitu. Kapan kita mengatakan keteraturan sudah sangat jelas? Apabila semua teorinya, semua dasar pergerakan dinamika sistem itu kita sangat paham, ya. Dan dia tidak punya atraktor, tidak sensitif gitu aja. Oke, kembali ke yang sedang saya lakukan. Kita mencoba melakukan analisa kasar kayaknya ya. Nggak bisa terlalu halus. Kalau misalnya memang halus, maka kalau ingin sangat halus, maka setiap titik ini di dalam koordinat XY-nya itu di matahari, itu kan kita satu titik itu kan di koordinat di matahari. Itu muncul karena apa dan muncul berikutnya karena apa, itu di titik yang sama. Paham ya? Di titik yang sama gimana? Di koordinat yang sama. Apakah itu akan jadi di salah satu wajahnya matahari itu, di satu titik itu kan muncul sesuatu yang akhirnya di titik itu apa, warna hitam gitu ya. Ya, warna hitam. Warna hitam itu kan nanti tenggelam, muncul lagi gitu kan. Nah, kapan di titik itu tenggelam dan muncul lagi secara teoritis? Gitu. Kalau ini nggak jelas, berarti kan kita masuk ke wilayah yang ini dibangkitkan oleh pure random alam semesta ini. Pure random alam semesta itu begini. Tenang. Saya ajak berbicara di wilayah yang agak jauh ya, tapi tidak apa-apa, ini supaya kalian punya wawasan. Maksud saya gini, kalau misalkan saya membangkitkan bilangan random di komputer, itu kan sebuah persamaan ya, gitu. Jadi meskipun saya kasih randomize, itu tetap ketika saya ulangi pada urutan ke 100.000 atau 1 juta, itu dia akan kembali. Random alam semesta itu begini, saya punya dadu, saya lempar jatuh angka 1, tulis angka 1, saya angka kedua kemudian angka 6, angka 7. Ini kapan kembali 167 ini? Terus itu setelah 100 tahun terjadi atau bagaimana? Ini random alam semesta ini. Mengerti ya? Pure random. Gitu. Nah, yang terjadi di Stanford itu pure random. Begitu. Ini yang kalau misalnya kasus yang ini tadi tidak bisa diselesaikan dengan ekstrapolasi. Oh, nggak mungkin. Nggak kuat di sini. Apa mau mempelajari teori bagaimana tekanan miringnya, wah luar biasa. Gitu. Jadi ketika saya melempar dadu dengan kemiringan yang sama, dengan gaya yang sama, dengan manu yang sama, posisi yang sama, begitu dan sebagainya. Kapan ini bisa sampai ini sama saya itu? Ini menjadi pure random alam semesta.
yang bisa kembalinya itu bisa